Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kolen Ancong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu iPhone 15 Pro, bukan yang Pro Max atau yang Plus ataupun yang biasa. Bukan yang reguler ya maksudnya. Jadi kali ini kita akan unboxing. Oke, seperti biasanya saya belinya online dan langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia paketan kita kali ini. Karena di packing pakai kayu, jadi saya harus bukanya ribet. Karena saya nggak punya martil di sini, saya pakai besi aja. Aduh. Nah, sudah kebuka. Dan langsung saja kita bongkar. Masih ada plastiknya, guys. Ini yang kita beli yaitu iPhone 15 Pro. Kita dikasih anti gores juga, oke. Dan sekarang kita ke smartphone-nya. Masih green pill. Kita dapatnya yang PA iBox. Oke, kita dapat yang iBox, gak apa-apa lah. Pengennya yang GDN, guys, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita buka green pill-nya. Kita buka, oke. Dan yang saya beli ini yang 15 Pro yang natural titanium. Kita buka, renyah banget bukanya. Siap. Kita nyalakan. Mau lihat. Dan di bagian dalamnya seperti biasanya cuma dapat kabel doang ya. Type C to Type C, dan juga di sini ada stiker Apple-nya. SIM ejector. Oke. Saya mintanya yang single karena yang resmi di Indonesia itu single semua. Tuh, single. Kalau yang dual ada sih resmi, bukan resmi sih, sudah didaftarkan bea cukai, harganya sama. Kalau saya pribadi kayaknya pengen yang dual aja sih, bisa 2 SIM card. Oke, kita setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya dan saya sudah setting bentar. Kalau kita lihat dari desainnya iPhone yang monoton banget ya. Mulai dari seri A11 kemarin ya, saya dari iPhone 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro kayak gini sampai 15 Pro. Tapi nggak ada yang bosan dengan model iPhone, bahkan banyak yang niruin sih dari brand-brand sebelah, baik Realme, Oppo, Vivo, Itel, Tecno, Infinix, semuanya niruin kayak gini. Karena ini memang paling laku sih di iPhone ini, dan ini compact banget ya. Nih kalau kita bandingkan dengan Samsung S21 Ultra, jauh banget sih. Dan sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Untuk variannya ini ada 4 variannya, yaitu dia ada internal 128 GB, 256 GB, 512 GB, dan ada 1 TB. Yang saya ambil ini yang varian terendahnya yaitu 128 GB. Yang saya dapetin harganya sekitar 17,5 juta. Langsung habis sih. Jualnya cuma satu ya. Ya, di sini dijualnya 17.450.000. Dan review kita kayak gini, keren. Dia di packing kayu, cakep banget. Sebenarnya saya pengen beli di TikTok karena keseringan order smartphone di TikTok, jadi kita diblokir beli di TikTok. Di TikTok harganya sekitar 17 juta 100 ribuan atau 17 juta 200 ribuan ya. Cuman sudah order beberapa kali, bahkan sampai bikin akun beberapa kali, itu ditolak terus oleh TikTok untuk beli smartphone ini. Jadi kita belinya dari Tokopedia yang dapat cashbacknya juga lumayan ya. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian varian warnanya dulu. Ini warnanya ada beberapa varian warna, ada black titanium, white titanium, blue titanium, dan juga natural titanium. Yang saya ambil ini yang natural titanium, sama dengan kemarinnya saya beli iPhone 15 Pro Max itu ya, sama-sama natural titanium. Dan di sini tombol switch on off-nya untuk silent itu ganti ya. Kalau dulu kan pakai dari seri 14 ke bawah itu pakai switch gitu. Kalau yang ini pakai tombol klik aja, tahan. Nah, kayak gitu modelnya. Oke, dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Ini layarnya menggunakan layar LTPO Super Retina XDR OLED dan ukurannya itu 6,1 inch, kecil kan, dan resolusinya sudah 1179 kali 2556 pixel. Untuk rasionya seperti biasanya 19,5 banding 9. Untuk refresh rate-nya sudah mantap di 120 Hz, dan untuk kecerahannya dia bisa sampai 2000 nits ya, dan itu maksimalnya. Itu terang banget di bawah terik matahari ya, pokoknya terang banget. Untuk proteksinya dia menggunakan ceramic style glass, bukan Corning Gorilla Glass, jadi dia aman ya. Dan fitur-fitur lainnya dia sudah ada always on display-nya. Walau kita matikan kayak gini dia akan nyala terus, layarnya nggak mati, terus nyala kayak gini.
Itu yang fitur terbaru dari ini. Dan dia juga memiliki IP68 yang tahan air dan juga debu ya. Bahkan dia bisa dibuat nyemplung selama 30 menit dalam jarak itu 6 meter ya kedalamannya. Dan sekarang kita bahas dari bagian OS-nya. Dia OS-nya menggunakan iOS 17.3 yang katanya bisa di-upgrade nanti sampai ke iOS 18 ya. Dan untuk prosesornya dia menggunakan prosesor dari Apple Bionic A17 Pro yang sudah 3 nanometer yang didukung dengan RAM 8GB, internal 128GB, yang kalau kita lihat di Antutu benchmarknya dia mencapai 1.400.000-an. Cakep banget kan? Dan untuk lain-lainnya dia Bluetooth-nya sudah 5.3, NFC pastinya ada, bahkan multifungsi bisa Apple Play juga. Dan dia untuk speakernya sudah stereo yang bagian bawah dan bagian atas ya. Kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan untuk baterainya dia berkapasitas 3274 mAh, gak nyampe 4000 mAh, yang katanya bisa mendukung power delivery 2.0 50% dalam waktu 30 menit. Dan kemarin memang sebelum-sebelumnya saya sudah ngecas tuh memang cepat sih. Dan seperti biasanya kalau saya beli iPhone itu saya selalu pakai Ugreen ya. Yang Ugreen kayak gini, cuma dapat batok charger doang. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam dengan kapasitas baterai yang 3000-an aja, nih dia baterainya berkurang 10%, standar lah. Kadang yang iPhone 15 biasa itu berkurang sampai belasan persen, tapi nggak masalah. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger Ugreen yang 20 watt, dia 10 menit bertambah 18%, 20 menit bertambah 33%, dan 30 menit dia bertambah 44%. Standar lah. Ini keren sih menurut saya. Ya, diklaimnya oleh iPhone kan dia bisa ngecas selama 30 menit bertambah 50%. Ini 44%, cuma beda 6%. Ya, itu kan tergantung suhu dan juga masuknya daya ke dalam smartphone. Tapi 44% ini sudah sesuai ekspektasi sih. Jadi 1 jam itu sudah full kalau masih ada sisa baterainya ya. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada 3 kamera ya, yang mana kamera utamanya itu 48 megapiksel aperture f1.8 wide, ada OIS-nya, dan 12 megapiksel aperture f2.8 telefoto, ada OIS-nya juga, dan 3 kali optical zoom. Dan yang terakhir dia 12 megapiksel aperture f2.2 ultra wide. Dan juga ada TOF ini, yang TOF-nya ini ya, ada TOF leadernya scanner. Dan di bagian depan ini kameranya 12 megapiksel aperture f1.8 wide, ada OIS-nya juga katanya. Dan juga ada sensor biometrik ya, ada sensor biometriknya untuk 3D, untuk face unlock-nya. Jadi tinggal geser kayak gini. Kalau di Android kan dipencet kayak gini langsung kebuka. Dia kebukanya harus kita usap kayak gini ya. Dan selain itu kalau Face ID-nya nggak bisa, ya udah tinggal pakai pola atau pin. Untuk setting-setting kameranya kalau kita lihat seperti ini, seperti biasanya. Nah, di sini ada mode 1 kali, 0,5, 2 kali, 3 kali. Ini 3 kali optikal ya. Dan kalau kita coba buat mentokan zoomnya 15 kali ya. Kalau untuk videonya dia bisa mentok sampai 9 kali. Di sini ada mode makronya juga ya. Jadi kalau otomatis dia makro jarak dekat kayak gini bisa. Jarak dekat gini bisa karena otomatis makronya. Cakep sih. Dan di sini ada mode sinematik, mode blur gitu bagian belakangnya, mode slow motion selang waktu. Dan di sini ada mode portrait, panorama, udah gitu aja. Dan untuk perekaman videonya ini dia bisa ngerekam sampai 4K 60 fps atau HD 60 fps. Sudah cukup lah. Dan di sini dia juga bisa mode aksi. Kalau kita lari-lari itu biasanya goyang, pakai mode aksi dia agak smooth ya, jadi nggak goyang-goyang parah. Oke, dan untuk perekaman video dan sebagainya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari iPhone 15 Pro. Kalau kita lihat di layar sih ya iPhone gitu, natural banget. Kalau kita ini ganti ke ultra wide-nya sama, jauh banget. Dan ini di iPhone itu saya sukanya perpindahan lensanya itu nggak kelihatan ya, smooth gitu, kayak nggak berasa kalau dia ganti lensa. Dari 3 ke 2 itu yang agak kelihatannya, tapi samar banget. Kalau dari 1 ke 2 dari ultra wide ke 1 itu smooth banget, gak ada lawan. Kita coba buat lari, nanti kita akan bandingkan dengan Samsung S23 Ultra mode stabilnya. Kita ganti ke lensa utama, kita akan cek nanti lebih stabil mana dengan mode steady-nya Samsung. Oke. Dan untuk zoomnya dia bisa sampai 9 kali ya, beda dengan yang Pro Max ya, mentok di 9 kali. Dan yang ini 4K 60 fps, pasti stabil, udah gak usah diraguin. Walaupun di layar itu goncang parah,
Dan yang ini perekaman 60 fps nya 1080p 60 fps, tapi di layar tuh goyang ya. Tapi biasanya iPhone itu hasilnya stabil banget walaupun di layar goncang kayak gitu. Dan di kamera depannya juga bisa ngerekam 4K 60 fps, di layar itu goncang ya, tapi hasilnya nggak usah cek, pasti stabil. Dan ini dia perekaman video sinematik dari iPhone ya. Sinematik itu adanya dari iPhone 13 biasa sampai versi 15 ya, baik yang Pro biasa plus atau yang Pro Max itu sama-sama ada dan stabil. Yang ini 1080p 30 fps kamera depannya. Dicek lagi oke. Walaupun goncang di layar ya. Parah sih. Ini dia perekaman sinematiknya kamera depannya. Kalau kamera belakangnya itu bisa di zoom tadi ya, tapi enggak saya zoom. Sama-sama bisa ada mode sinematiknya. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari iPhone 15 Pro. Ini terang banget ya. Kalau kita ganti ultrawide-nya masih terang banget. Untuk flare-nya masih ada sedikit, biasalah. Samsung juga ada yang gitu. Tuh, tapi gede ya. Dan kalau kita buat ngezoom 3 kali masih terang banget ya, guys. Tuh di sana pagar itu kelihatan jelas ya. Kita coba ganti ke wide, ultra wide, dan kalau kita putar ke wajah kayak gini ya, teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas kamera belakangnya kayak gini. Ini ultra wide nya ya, dan ini wide nya. Dan untuk kamera depannya kayak gini. Bagaimana? Terang banget ya. Di sini tuh terang banget karena memang lampunya terang banget ya. Nah, kenapa kalau di layar sih iPhone kok goncang kayak gitu ya? Di hasilnya stabil. Di sini aja yang lampunya minim ini masih terang banget ya, tapi noise-nya banyak banget. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari iPhone 15 Pro. Kalau kita lihat di layar punya iPhone ini goyang-goyang ya, jitter-jitter, tapi biasanya hasilnya stabil banget. Ini saya menggunakan kamera ultrawide-nya ya, dan coba kita putar ke wajah kayak gini, kita coba buat lari. Lebih stabil mana? Ini saya sama-sama gunakan mode aksi dan juga ultra steady-nya. Dan ini dia menggunakan kamera wide-nya ya, sama-sama ada OIS-nya dan sama-sama diaktifkan mode steady-nya atau mode ultra stabilnya. Ribet, kita coba buat lari. Gimana? Lebih stabil yang mana? Ini menggunakan S22 Ultra, S23 Ultra dengan iPhone. Dan untuk hasil fotonya sih ya ala iPhone, tajamnya sih oke, mode potretnya juga oke. Cuma ya kayak gitu, dia agak gelap gitu ya iPhone gitu. Kadang terlalu terang juga sih. Ya pokoknya iPhone itu natural banget sih, nggak kayak HP-HP yang lain yang terlalu di apa aja. Dan kalau malam-malam terang sih kamera depannya, kamera belakangnya. Yang saya suka dari iPhone itu ya dia wide-nya wide banget. Ya dynamic range-nya itu luas banget. Itu yang saya suka dari iPhone ya. Dan kalau kita gunakan malam-malam nih terang banget, apalagi kalau kita gunakan mode malamnya terang banget. Pokoknya mantep banget, baik kamera wide-nya, kamera ultra wide-nya, pokoknya mantep banget. Untuk zoom-nya dia bisa sampai 15 kali ya. Oke, itu dia hasil perekaman video dan jempretan foto dari iPhone 15 Pro. Nah, kalau kita beli iPhone di tahun 2024 di bulan ini, di bulan Juli ini, kita dapatin harga yang lumayan oke ya. Untuk harganya resminya sekarang itu kalau di TikTok murah banget, ada sekitar 17.100.000-an atau 17.200.000-an. Ini kalau kita beli online yang varian 128 GB. Tapi kalau kita belinya di Tokopedia itu bisa dapatin cashback. Kalau teman-teman pengen beli nanti bisa cek di link di deskripsi ya. Ini saya belinya harganya saya dapatin 17.400.000-an ya. Lebih mahal sih memang dari TikTok kan. Itu kalau kita beli di Tokopedia ini sempat saya dibatalin sampai 3 kali ya oleh toko ya. Karena memang dapat bonusnya itu kebangetan. Ya, saya dapatin itu harganya ini kan 17.400.000-an. Kemudian dapat potongan dari Tokopedia-nya sebesar 1 juta. 1 juta, guys. Jadi saya dapat cuma 16.400.000-an. Itu gokil parah sih. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum langganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin segini aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum langganan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.